Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita belajar bersama-sama di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 yang berkata demikian. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perlu kita pahami bahwa di dalam hidup ini kita jangan sekali-sekali merasa minder, merasa rendah karena sesuatu hal yang kita mulai karena usianya yang masih muda, termasuk usia kita yang mungkin masih belum cukup dianggap orang dewasa. Tetapi jangan sampai seorang pun merendahkan kita karena tindakan kita yang tidak mencerminkan kebenaran, tidak mencerminkan kesucian, tidak mencerminkan teladan di dalam semua tingkah laku kita. Kita pun udah tua, usianya itu bukan satu penentuan bagi seorang yang sudah dewasa rohaninya, usianya sudah tua terus kemudian rohaninya juga ikut dewasa. Itu bukan penentu. Orang dewasa secara rohani kalau dia rutin mempelajari firman Tuhan, rutin merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mengaplikasikan kasih, kesabaran dalam kehidupannya, dan dia mulai menjadi teladan bagi kebanyakan orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak hal-hal yang perlu kita pelajari ya dalam firman ini yang mengatakan bahwa jangan ada seorang pun yang menganggap kita rendah. Nah, ada dua hal yang perlu kita perhatikan hari ini. Ada banyak anak-anak Tuhan, mereka menjadi motivator. Motivator ini adalah mereka orang-orang yang sudah cukup dewasa, yang sudah cukup pengetahuannya udah banyak, baik itu secara rohani maupun secara pribadi. Mereka sudah mampu untuk mengelola mana yang baik, mana yang benar, bahkan udah mulai mengajar ya. Mungkin udah mereka bisa melakukannya lewat motivasi, lewat perkataan, lewat teguran, dan lewat pengajaran-pengajaran yang mereka lakukan kepada kliennya atau kepada pasien-pasiennya. Ini orang-orang yang cukup berpengalaman di bidang motivator. Mereka akan menjadi satu teladan yang menjadi figur yang bisa mengubah karakter orang lewat perkataan, lewat teladan-teladan yang mereka ajarkan. Tetapi banyak juga motivator yang hanya pintar berkata-kata saja. Yang pintar ngomong, ya, pintar memberikan pedoman, memberikan pandangan, masukan dan lain sebagainya. Tetapi sementara hidupnya sendiri tidak akan pernah bisa melakukan apa yang menjadi perkataannya itu. Jadi perkataannya itu dia tidak bisa melakukan. Itu hanya pandai berbicara saja, pandai memotivasi saja, tapi dia tidak bisa. Itu namanya motivator. Tetapi yang kita maksud hari ini di dalam firman yang sudah kita baca tadi adalah ya kita harus menjadi inspirator. Inspirator ini adalah dia yang memulai dari hidupnya. Jadi lewat perkataannya, lewat perilakunya, kesucian dan kekudusannya, orang bisa belajar melihat kasihnya, kemurahan hatinya, kebaikannya. Dia tidak perlu banyak bicara, tetapi dia melakukan sendiri. Nah, orang itu termotivasi lewat hidupnya dia, lewat jejak hidupnya, lewat kesaksian hidupnya, lewat pelayanannya. Nah, itu yang namanya inspirator. Nah, jadi hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita milih menjadi inspirator saja. Karena inspirator itu adalah bagian yang tidak terlihat tetapi bisa memberikan pelajaran yang cukup berharga bagi banyak orang. Tetapi banyak juga orang yang diberikan talenta oleh Tuhan, ya, mereka bisa menjadi motivator yang terbaik, ya, mereka bisa pandai berkata-kata, tapi juga sejarah atau jejak kehidupannya ya sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu yang sangat bagus. Ya, tetapi alangkah baiknya kalau kita sebagai orang-orang yang mungkin belum sampai ke sana untuk pembelajarannya, kita akan menjadi inspirator saja. Karena inspirator adalah mencerminkan kehidupannya
Dia mungkin jatuh tapi dia akan terbuka. Dia jujur dan dia akan mengakui kesalahan dan kegagalannya. Sehingga banyak orang yang terkagum untuk mengakui bahwa dia adalah seorang yang sungguh-sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak perlu takut. Kalau kita hari ini memilih menjadi inspirator, mari kita mulai dari apa yang kita lakukan hari ini. Apa pelayanan, pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kita menjadi inspirator bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.